Halo, Komandan Abang. Gimana, sehat? Sehat, luar biasa. Gimana Bang Krishna? Alhamdulillah sehat. Wow, luar biasa nih. Sekarang kita lagi mau ngobrol-ngobrol, boleh ya? Boleh. Iya. Ini saya memang perlu untuk berbicara, ngobrol-ngobrol dengan semua orang nih. Iya, benar banget. Tapi kita ngobrolnya santai aja. Nah, sekarang nih kan Abang Krishna menjadi orang nomor 1 di Kapolres, di Polresta Kupang. Ya, Polresta. Gitu. Bagaimana perasaannya? Ya, tentunya dengan jabatan sebagai Kapolresta ini bagi saya sih sebuah beban yang cukup berat ya. Dimana dengan status yang awalnya Polres menjadi Polresta yang tadinya dijabat oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi, kemudian digantikan menjadi seorang berpangkat Komisaris Besar Polisi. Ini tentu sebuah tantangan yang harus saya hadapi dalam rangka ya masyarakat sekarang kan ekspektasi tentunya juga selalu berkembang. Iya, ini betul yang sekali. menjadi motivasi saya untuk menjalankan jabatan ini sebagai sebuah amanah. Jadi emang kalau berbicara tentang amanat itu pasti panjang, Ya. panjang pasti. Ya. Tadi juga ada satu yang menarik, saya sempat baca di luar Ya. bahwa polisi itu bukan sekedar profesi, Iya, betul. tapi itu adalah salah satu jalan untuk Jalan mengabdi. untuk mengabdi. Iya, benar. Nah, kalau kita berbicara tentang esensi menjadi seorang polisi nih, pandangan Abang Ya. Krishna seperti apa? Kalau saya begini, Mas Andi, jadi kita itu menjadi polisi atas keinginan kita sendiri. Dan kemudian setelah kita dilantik, maka kita berprofesi sebagai anggota Polri. Gitu. Tetapi tentunya kita harus menjadikan profesi ini tidak hanya sebagai sebuah profesi semata atau tempat untuk bekerja saja, tidak. Tetapi kita berharap bahwa dengan profesi ini kita juga menjadi jalan sebagai sarana untuk mengabdi, gitu, melalui kepolisian ini tentunya. Oke, jadi itu memang ya sarana untuk mengabdi ke Betul, masyarakat. pada ya? masyarakat. Nah, ini pasti menarik sekali karena banyak sekali pertanyaan yang dititipkan oleh netizen. Nanti kita ya? bakalan ngobrol lebih Boleh, lanjut. boleh. Tapi boleh nggak Andi diajak untuk keliling-keliling Boleh, lihat? ya. Ini kan baru pertama kali nih sebenarnya. Ya. Sampai harus Ya, visit betul. seperti ini Jadi di ini Polres. Kita saat ini ada di lobi. Di lobi ya? Ini baru selesai kita renovasi supaya terlihat agak nyaman ya. Iya, benar Gimana sekali. rasanya? Ini nyaman nih. Ini bahkan ada Tactical floor game. Ya. Ya, ini apaan nih, Ini Pak, sarana sebenarnya? untuk kita menggambarkan bagaimana langkah-langkah kita, cara bertindak kita, kemudian penempatan personil pada saat kita melaksanakan sebuah pengamanan. Oke. Begitu. Jadi sudah ada kode-kodenya ya? Ya, sudah ada kode-kodenya. Ini yang bertugas di nomor 1. Ya, ini Bagian menunjukkan mana nomor-nomor aja? ini menunjukkan titik-titik lokasi. Titik-titik lokasinya. Titik lokasi. Nanti di sini akan kita berikan posisi anggota di mana, kemudian kita arahkan anggota bagaimana pergerakan personil tersebut, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Ini bisa digambarkan di sini nantinya. Wow. Jadi ini sangat di lobi. terstruktur dengan baik. Iya. Bukan namanya polisi kalau tidak terstruktur. Ya. Di sebelah kiri ini adalah ruangan Satuan Samapta. Samapta. Ya. Jadi Samapta ini tugasnya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif. Preventif, pencegahan ya. Ya. Kegiatannya apa? Dia patroli, penjagaan, pengaturan, pengawalan. Iya. Sedangkan Pamofit itu melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli di wilayah objek vital. Oke. Gitu. Jadi objek-objek vital kayak Ya. bandara, Ya. pelabuhan, Betul. mungkin semuanya dijaga ya, Pak ya. Ya. Iya. Terus ini di sebelah sini ada ruangan untuk tahanan dan barang bukti. Ruangan tahanan ada? Ya. Jadi di Polresta Iya. kota itu ada tahanan juga? Ada. Ini ruang tahanan, satuan tahanan dan barang bukti. Jadi satuan tahanan dan barang bukti ini adalah satuan yang bertugas atau memiliki tugas pokok penanganan terhadap tahanan dan barang bukti.
Iya. Jadi mulai dari bagaimana keamanan dari tahanan, kemudian bagaimana mengatur jadwal kunjung, kesehatan, kemudian termasuk jadwal makan bagi Kita boleh para lihat, Pak? tahanan. Boleh Boleh, tidak? boleh. 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 Iya. Jadi kita sekarang berada di ruang Satuan Tahanan dan Barang Oke, Bukti. Satuan Tahanan Iya. dan Barang Bukti. Selamat sore, Sore. Pak Rens. Jadi ini Bribka Ren saat ini Iya. sedang bertugas piket untuk jaga tahanan. Siap. Itu tugasnya di sini di samping memonitor jumlah tahanan, kesehatan tahanan, jadwal kunjung, besuk, dan jadwal makanan. Ya, jadi Pak Rens ini yang bertanggung jawab Ya, semua Pak ya sekarang. Pak Rens dengan satu orang lagi Oke. personil dari Satuan Samapta. Gitu. Ini salah satu tugas penjagaan, Iya. penjagaan tahanan. Gitu. Nah ini mereka sedang dilakukan pengecekan. Iya, Pak. Mana ada yang sakit? Sehat semua? Sudah makan sore? Sudah. 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 Enak makanannya? Baik-baik ya. Kalau ada yang sakit, bilang ya. Oke. Sekarang kita lanjut kemana lagi nih Pak? Di sebelah kanan tadi, kalau kita belok kanan itu Satuan Reserse. Satuan Ya, Reserse. Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Reserse Narkotika. Jadi ini kita menuju ke Satuan, Satuan Reserse Reskrim. Kriminal dan Satuan Reserse Narkoba. Satuan Ya. Jadi, narkoba. Jadi ini- semua kasus di sini ya Pak? Ya, ini zona untuk reserse dan kriminal. Kalau sana tadi zona untuk pencegahan, Pencegahan. Samapta dan Pamovit. Iya. Di sini zona untuk penyidikan dan penyelidikan. Gitu. Ini tadi kita lihat ini ruangan untuk Sat Narkoba, Satreskrim Narkoba. Nah, kalau ini masuk di ruangan Satuan Reserse Kriminal. Kriminal. Ya. Baik. Ini ruang tipikor. Iya. Kemudian ini ruang tunggu. Ini ruang pelayanan reskrim. Reskrim ya Pak? Ya, reserse. Jadi kalau ada masyarakat yang Mengadu? setelah laporan yang diterima mengadu di depan, melapor di depan, maka mereka diterima di sini dan kemudian dilakukan wawancara. Iya. Wawancara di sini melaporkan tentang apa yang terjadi. Nah, setelah itu baru dibuatkan laporan polisi. Iya. Gitu. Kemudian langsung ditindaklanjuti Pak? Ya, jelas. Langsung Karena kan ditindaklanjuti. ini tertuang di dalam undang-undang, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di situ kewajiban dari penyidik dan penyelidik jelas. Apabila sudah menerima laporan atau pengaduan, maka wajib untuk segera ditindaklanjuti. Iya. Nah kebetulan nih kan ada pertanyaan netizen nih Pak mengenai tentang bagaimana sih mekanisme pengaduan masyarakat bila mana terjadi hal-hal yang sekiranya tidak diinginkan gitu. Ya. Ke pihak kepolisian pastinya kita mengadu Pak. Ya. Tapi banyak yang beranggapan bahwa kalau berita tersebut tidak viral ya maka terkesan lambat itu loh Iya, Pak iya. kinerjanya. Seperti Iya. apa Bapak menanggapi Baik. hal itu tuh, Pak? Saya pikir ini sebuah penilaian yang juga tidak seluruhnya salah ya. Tapi ini sebagai langkah kita untuk melakukan introspeksi gitu. Jadi sebenarnya sih tidak sulit ya. Jadi pada saat masyarakat ada permasalahan atau kejadian yang menimpa atau ada tindak pidana yang ingin dilaporkan, maka nanti kita lihat di ruangan sana ada SPKT. Mereka cukup datang ke SPKT masyarakat ini dan kemudian dari SPKT tersebut akan berkomunikasi dengan piket serse ini. Oke, jadi di depan dulu Ya, laporan, kemudian baru langsung koordinasi dikomunikasikan ke sini di untuk sini. dilakukan interview, interogasi sehingga dapat diketahui bahwa ada tidaknya dugaan tindak pidana. Nah, Setelah itu baru kita buatkan laporan polisi dan dilakukan proses penyelidikan. Gitu. Nah, berkaitan dengan lama apa tidak, ini tentunya terkait dengan bagaimana penyelidik dapat mengungkap alat bukti sehingga tindak pidana ini bisa kemudian dinaikkan ke tingkat penyidikan. iya. Gitu. Jadi pernyataan yang tadi sempat Ya. Andi sampaikan, karena ini sebenarnya Ya. titipan dari para netizen ya Pak sebenarnya. Saya pikir ya. ini tidak tidak berarti itu tidak benar. Mungkin juga ada beberapa oknum ya Iya. yang memang dia tidak punya tanggung jawab untuk
menindaklanjuti keluhan masyarakat ini. Tapi saya sudah membangun sebuah komitmen melalui moto kita, Polresta Kupang Kota ini motonya polisi penolong. Jadi penolong itu kalau kita lihat di atas ini, P-nya itu proaktif, E-nya empati, No-nya non-diskriminasi, dan Long-nya itu problem solving. Iya, memecah masalah ya. Ya, jadi dengan komitmen kita ini, saya berharap ke depan nanti memang penanganan setiap laporan pengaduan bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Iya. Amin. Dan itu juga yang diharapkan oleh masyarakat Ya, sebenarnya. Kita ajak lagi keliling di bagian kita ke mana lagi depan nih? sana. Polisian terpadu. Ini mobilnya, Pak. Oh ya, ini mobil operasional saya. Mobil operasional. Ya, mobil operasional. Boleh nih nanti. Boleh. Waktu-waktu bisa. Mau ikut? Mau dong, boleh. Pak, kalau ikut. Nanti kita bareng-bareng jalan-jalan pakai mobil ini, boleh. patroli. Siap. Kita melihat bagaimana situasi lalu lintas, Iya. bagaimana. Nah, ini penasaran banget rasanya seperti apa sih kalau naik di mobil patrolinya Pak Kapolres. Jadi bukan jadi tahanan ya Pak saya nanti ya. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to Ini adalah ruangan sentra pelayanan kepolisian terpadu. Iya. Di sini ada 3 tempat. Yang pertama adalah pelayanan terhadap SKCK. Ulangi, di sini sidik jari maksud saya. Oke, pelayanan terhadap sidik Pembuatan jari. sidik jari. Sidik jari ya. Setelah pembuatan sidik jari ini kan sebagai salah satu persyaratan untuk membuat SKCK. SKCK, laporan kehilangan juga di sini ya Pak ya. Nanti SKCK di sini. Kemudian laporan kehilangan dan tindak pidana di sini. Iya. Tapi ini sebenarnya sudah sangat membaik loh Pak. Karena kan Andi juga pernah tuh ngurus surat keterangan, laporan kehilangan. Iya. Dulu tuh tempatnya tidak seperti ini. Oh gitu? Iya. Sekarang lebih bagus, lebih ada AC lagi, kayaknya petugasnya lebih nyaman Ya, gitu Pak. kita berharap sih kita selalu melakukan perubahan-perubahan sehingga kita berharap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian khususnya di Polresta ini bisa nyaman, ya, kemudian bisa terlayani dengan baik. Benar, suasananya juga dibikin se-friendly mungkin, Ya. seramah mungkin, jadi tidak ada Betul. kayak nuansa menakutkan kalau mau datang ke Dan tidak jenuh, polisi gitu ya. dan tidak jenuh menunggu di sini. Benar, Tidak kita jenuh. memang harus humanis gitu loh Betul. Pak. Iya. Oke, kita lanjut kemana lagi nih Pak? Sekarang saya mau tawarkan, mau melihat ruangan Kapolresta nggak? Nah, itu yang saya tunggu dari tadi tuh Pak. Sekarang kita langsung ke atas Ya, ya Pak. kita ke atas dulu ke ruangan saya. Kebetulan juga sudah maghrib tuh, kayaknya harus sholat dulu tuh betul. Pak. Iya kan? Ada pertanyaan seperti ini Pak, kalaupun ditilang gitu, lebih baik ambil surat tilang kah atau mendingan dikasih aja uang sama oknumnya Pak? Ini yang harus diluruskan kan? Iya.